Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendiseminasikan budaya positif. Latar belakang budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid, memberikan pemahaman akan disiplin positif bagi murid sangat diperlukan, karena sebagai pamong kita berkewajiban menuntun dan memfasilitasi sesuai kebutuhan dan kodrat murid dalam mencapai nilai kebajikan yang sudah disepakati, yaitu profil pelajar Pancasila. Dalam menuntun dan mengembangkan murid secara optimal berdasarkan kodrat yang dimilikinya, maka guru perlu melakukan sebuah perubahan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Diharapkan nilai kebajikan yang akan menjadi motivasi intrinsik bagi murid. Tujuan penerapan budaya positif diharapkan menjadi karakter positif dan berbudi pekerti luhur. Tolak ukur itu sendiri, murid akan terbiasa menjaga kebersihan, berbahasa yang santun, membiasakan budaya lokal, memberikan senyuman dan sapaan hangat, dan menjaga toleransi. Tindakan yang dilakukan sebelum diseminasi yang pertama adalah lini masa tindakan yang dilakukan saat minggu pertama, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana tindakan yang dilakukan dalam penerapan budaya positif. Kemudian lini masa tindakan yang dilakukan pada minggu kedua, yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid agar budaya positif itu sendiri bisa tercapai dengan baik. Kemudian, lini masa tindakan yang dilakukan pada minggu ketiga melakukan observasi dan pemantauan terkait keterlaksanaan kesepakatan kelas yang dibuat oleh murid itu sendiri. Yang terakhir, lini masa tindakan yang dilakukan minggu keempat melakukan diseminasi atau berbagi praktik baik terkait pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Elemen yang dibutuhkan dalam penerapan budaya positif ada dukungan dan support dari kepala sekolah tentunya, kemudian peran aktif dari semua warga sekolah dan pihak terkait, kemudian ada kolaborasi dan dukungan dari orang tua, tentunya agar budaya positif itu sendiri bisa dilaksanakan dengan baik. Kali ini saya akan mendiseminasikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Panganan. Mohon izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktunya untuk diseminasi tentang budaya positif yang kebetulan kita baru bisa mulai, walaupun rencananya itu pagi hari ya Bapak Ibu. Nah, kita langsungkan saja Bapak Ibu, karena memang waktunya sudah sore. Yang perlu kita ketahui, bahwa diseminasi ini kegiatan utamanya bagaimana calon guru penggerak itu bisa memaparkan atau pengibasan kepada rekan-rekan
teman sejawat di lingkungan sekolah itu sendiri. Intinya tentang budaya positif ini, bagaimana mewujudkan disiplin positif, di mana disiplin positif itu sendiri akan melaksanakan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini tuh sudah mengarah bagaimana pembelajaran kita itu berbasis student center. Saya sendiri sudah melakukan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan. Yang pertama tentunya saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang bagaimana menerapkan pembelajaran sesuai dengan kinerja Dewantara. Saya pun sudah di kedua sudah menerapkan bagaimana keyakinan kelas. Apa sih nanti akan dibahas yang dimaksud dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, begitupun dengan peraturan kelas. Nanti akan dibahas pas materi diskriminasi. Nah, yang ketiga, observasi bagaimana apakah keyakinan kelas itu sudah berlangsung dengan baik. Kita langsung di materi intinya Bapak Ibu ya. Saya izin berdiri aja Bapak Ibu ya. Ya, perkenalkan sendiri ya. Saya CGP Angkatan 7 Muhammad Isani dengan fasilitator saya yang selalu mendampingi di saat saya online, yaitu Dr. Anda Amala Sunarti MPD, dan yang selalu mendampingi secara offline pengajar praktik saya adalah Bapak Makmun MPD, yang kebetulan Bapak Makmun ini adalah ketua yayasan dari TK yang ada di Kelurahan Losari. Nah, yang akan kita diseminasikan yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan atau suatu kebiasaan yang berpihak pada murid yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi nanti di budaya positif ini Bapak Ibu ada bagaimana menumbuhkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah dengan tanpa hukuman. Nah, ini di sini akan kita bahas bareng-bareng. Nah, ini budaya positif. Di sini isi dari budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan yang lainnya itu ada 7 yang mungkin akan kita bahas kali ini. Nah, yang pertama tentang pernyataan dulu, ini pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Kita keep dulu dalam hati ya, apakah hukuman itu akan mendisiplinkan anak atau tidak. Yang kedua, hukuman positif seperti membaca dan membersihkan kelas dapat membentuk kedisiplinan anak atau tidak. Ya, nanti akan kita ketahui jawabannya setelah kita mempelajari materi budaya positif itu sendiri. Kemudian adanya peraturan
menjadikan anak lebih disiplin atau tidak. Yang keempat adalah pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak. Nah ini kenapa akhir-akhir ini di guru-guru merdeka itu tidak ada sistem rating ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin termasuk dalam diseminasi kali ini. Ya, akan ada materinya kenapa ranking itu tidak boleh kita utarakan di depan anak-anak. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara menurut KHD itu pendidikan dianggap sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak, menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi sebagai guru itu, Bapak Ibu, kita adalah fasilitator. Fasilitator itu adalah tempat, istilahnya adalah pampong, menuntun anak bagaimana anak itu bisa menjadi manusia yang berguna, ya. Dimana menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri, anak itu sudah mempunyai bakat dan minatnya sendiri dan kodratnya. Kodrat itu menurut Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi dua Bapak Ibu, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa sih kodrat alam itu? Kodrat alam itu yang sudah ada pada bawaannya anak itu sendiri. Kemudian kodrat zaman itu adalah bagaimana siswa sudah mengikuti kegiatan zamannya. Contohnya sekarang yang dulu ujian sudah menggunakan masih berbasis kertas, sekarang ujian sudah berbasis online. Itu adalah kodrat zaman. Ataupun sekarang tugas-tugas tinggal mencari di Google, dulu kita masih mencari di dalam buku-buku paket seperti itu. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, perubahan yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kalau kita simpulkan seperti ini ya, Bapak Ibu, kalau dari materi ini perubahan paradigma belajar itu bahwa siswa itu kita sebagai fasilitator, yang mengontrol itu adalah kita sendiri. Kita perumpamaan ini, kalau kita perumpamaan sebenarnya harus dua orang. Coba kita ilustrasikan seperti ini. Kita seorang guru adalah mengontrol murid, ya. Jadi murid itu nanti diibaratkan adalah sepotong kertas yang kita pegang di tangan. Nah, bagaimana murid itu akan kita kontrol? Dengan berbagai cobaan. Contoh, Pak Junadi mau ambil kertas yang saya ambil, yang dipegang kayak gini. Bagaimana caranya Pak Junadi bisa mengambil kertas yang berada di genggaman saya? Ya, apakah harus dipaksa? Apakah harus dirayu? Apakah harus disogok? Apakah harus dikasih apa? Itu tergantung kita yang memegangnya. Jadi ketika kita sudah bisa mengontrol siswa, maka siswa tersebut akan gampang kita atur. Tergantung bagaimana kita akan menggenggamnya, ya. Karena siswa itu kadang ada yang dirayu temannya A, jadi mengikuti A. Ada yang mengikuti B. Itu tergantung kita sebagai guru mengontrol siswa itu seperti apa. Walaupun ada bahasa merdeka belajar, pendidikan bernama pada murid, itu tergantung kitanya. Kalau bernama murid itu kita hanya bersifat melayani. Tetapi kalau kita sudah memegang yang namanya kontrol siswa itu, kita bisa mengatur dengan baik. Nah, perubahan paradigma itu, paradigma belajar Bapak Ibu, seperti ibaratnya ada stimulus respon dan teori kontrol, ya. Di sini stimulus respon itu adalah masih berbasis pada teacher center, ya. Sedangkan teori kontrol itu sudah berbasis pada student center. Kita contohkan, kebutuhan kita sama. Berarti kalau kebutuhan kita sama, ketika guru mengajar itu, ini realitas sesuai dengan Ki Hajar Dewantara saja, Bu. Walaupun penerapan itu agak susah ya. Kebutuhan kita sama. Ini contohnya kita menguak materi ini tentang simple present, contoh bahasa Inggrisnya. Bagi semua siswa itu simple
person, mengikuti apa kata guru. Tetapi kalau teori kontrol itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, bahwa pembelajaran bersifat berdiferensiasi. Anak mau belajar apa kita layani, anak mau belajar apa kita layani, walaupun faktanya itu jarang diterapkan. Kita mengikuti apa? Silabus. Kalau waktunya untuk simul present semua. Tetapi konsep dari paradigma belajar itu, kita mengikuti siswa mau belajarnya tentang apa, kita arahkan. Ya, seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Memang banyak sekali tentang stimulus respon itu sendiri. Ya, semua orang melihat hal yang sama, tapi berdiferensiasi itu berbeda dengan yang di teori kontrol itu sendiri. Jadi kalau intinya kalau stimulus respon itu hanya bersifat satu arah, semuanya sama, mengikuti semua. Tetapi kalau teori kontrol itu hanya sesuai dengan permintaan anak itu sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada disiplin positif, di mana disiplin positif ini kita maknai sebagai bagaimana mengarahkan anak itu agar lebih baik. Itu tentang disiplin positif itu sendiri. Tentunya dengan motivasi dari Bapak Ibu itu sendiri. Nah, disiplin positif ini berhubungannya dengan apa Bapak Ibu? Yaitu tentang poin-poin profil pelajar Pancasila. Ada berapa poin Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya Bapak Ibu. Nah, dari 6 ini akan menghasilkan beberapa pemahaman. Ya, ada tentang bagaimana ketaatan itu sendiri, toleransi ada di bagian mana. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal atau disiplin positif. Ada gotong royong, kreatif, pengenalan kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kebinekaan global. Jadi di sini yang saya tangkap mengikuti grup penggerak itu semuanya sudah mengarah bagaimana siswa itu berprofil pelajar Pancasila. Waktu kurikulum 13 mungkin masih pendidikan karakter, sekarang sudah mengarahkannya ke sini semua. Nah, ini termasuk kita juga akan mendapatkan materi tentang motivasi perilaku manusia. Termasuk itu bisa ditanyakan kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak peserta didik kita. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa ya? Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yaitu kita boleh tanyakan ke diri kita sendiri. Atau kalau kita memulai pelajaran dengan tepat waktu itu, kita atas dasar apa? Atau kita berangkat ke sekolah yang biasanya tadinya tidak jam 7, sekarang sebelum jam 7 itu sudah hadir. Itu motivasi kita karena apa? Ya, itu ada jawabannya pada diri Bapak Ibu sendiri. Ya, yang tadinya mungkin bakat setengah 8 atau apa, itu ada di situ. Nanti masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu ada dasarnya Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kalau saya biasa berangkat siang, kemudian saya berangkat pagi biar nggak diomelin kepala sekolah, contoh. Ini salah satu motivasi perilaku manusia. Jadi kepada anak pun sama, kita harus ditanyakan. Ketika contoh saya punya siswa namanya Firdaus, dia tidak pernah berangkat, kita tanyakan dulu, kenapa sih si Firdaus tidak berangkat, alasannya karena apa? Itu kita harus gali dulu. Ada sebab kenapa mereka melakukan seperti itu. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita bertindak, apakah di situ kita ada unsur
orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Contoh, kalau saya sudah konsisten berangkat itu pasti jam 7 kurang atau jam berapa itu konsisten. Bukan karena yang lain, iming-iming yang lain, tapi karena memang kewajiban dan menghargai diri saya sendiri. Berangkat sampai sekolah pasti jam 7 kurang 5 menit atau 10 menit kalau udah ada perjalanan. Itu termasuk kalau bisa ditingkatkan lebih baik. Intinya untuk menghargai diri saya bahwa kewajiban saya itu harus tepat waktu datang di sekolah. Nah, ini sebagian dari contohnya yang Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan. Nah, ini termasuk motivasi apa? Yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Begitupun siswa ketika tidak masuk, tidak mengerjakan tugas, karena tidak mengerjakan tugas, berarti ini perilaku peserta didik itu karena menghindari yang namanya ketidaknyamanan dan hukuman. Mungkin siswa-siswi kita ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya, tidak berangkat karena takut. Contoh takut sama Pak Iksan sering marah-marah, ya bisa jadi takut karena mungkin Pak Julandi sering masih tugas banyak, ya bisa jadi. Jadi dasar dari perilaku anak-anak itu ada di dalam motivasi perilaku manusia. Atau anak-anak pergi ke kantin karena apa? Sudah tahu bahwa gurunya tidak masuk, itu adalah motivasi perilaku untuk menghindari. Kemudian Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan. Nah, ini termasuk dalam motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, ada beberapa anak yang mungkin suka pelajaran paniksaan karena sering dikasih permen, dikasih pulpen, kasih jajan, kasih uang gitu ya. Jadi mereka berangkat itu rajin bukan karena diri sendiri, tapi karena yang mendapatkan imbalan dari kita, gitu ya, seperti itu. Dan terakhir, kadang Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu ya. Mungkin ini orang-orang yang konsisten ya. Mungkin saya belum bisa menjalankan perilaku manusia yang terakhir ini, tapi saya mencoba untuk konsisten untuk menghargai diri saya sendiri dan tanggung jawab saya sebagai guru yang dipercaya di SMP Negeri 2 Pangandaran. Nah, contoh sebuah ini masuk ke tentang hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Contoh satu, kita lihat dulu Bapak Ibu. Rianto datang terlambat ke sekolah. Ke sekolah 20 menit, Pak Iksan marah sekali karena Rianto sudah seringkali terlambat. Tanpa berpikir, Pak Iksan langsung memarahi, makin ini harusnya Rianto tampil sini dan menyuruh berlari keliling lapangan. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak membawa peralatan makanan di sekolah. Kemudian ada menggantikan sesuatu barang yang sudah dirusak. Apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu ya? Yang terakhir ada yang tidak mengerjakan tugas, silakan berdiri. Ya, biasanya kita sering melakukan hal seperti ini Bapak Ibu ya. Kira-kira nanti mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, mana yang contoh yang lainnya di sini, boleh Bapak Ibu telaah. Ya, kalau terlambat, contoh push up 30 kali, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, itu sedikit gambaran saja. Nah, hukuman dan penghargaan. Ini materi hukuman. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman itu tidak direncanakan Bapak Ibu. Contohnya, ketika Pak Mas Muri sedang mengajar, tiba-tiba ada anaknya yang bernama Colin keluar seenaknya sendiri. Ya, terus sini kamu. Contoh gini ya.
kamu ini berdiri sini dulu, kamu nggak ada sopan satunya, itu kira-kira termasuk hukuman atau konsistensi? Hukumannya karena bersifat tiba-tiba dan tidak direncanakan, itu termasuk dalam hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah yang sudah direncanakan dan disepakati Bapak Ibu. Makanya mungkin saya sudah menerapkan di kelas 8 ABC itu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibikin oleh anak itu sendiri sesuai dengan keinginannya sendiri agar dia merasa nyaman berada di kelas. Nanti tinggal kalau keyakinan sudah dibuat, maka akan dilanjutkan dengan kesepakatan kelas yang menghasilkan konsekuensi. Nah, apa dengan restitusi? Kalau restitusi adalah sebuah tindakan yang tadinya anak itu berbuat salah agar mendekati ke arah yang lebih baik. Jadi menyelesaikan masalah dengan cara restitusi. Tidak dengan cara apa? Anak berbuat salah, contoh bolos jam pelajaran, langsung dihukum. Tetapi dalam konteks ini sesuai Ki Hajar Dewantara bahwa ketika anak berbuat salah itu kita wajib mencari kenapa anak itu berbuat salah, atas dasar apa anak itu berbuat salah. Ini benar. Nah ini penghargaan, apakah penghargaan itu baik atau tidak? Kita lihat konteksnya di sini ada beberapa bagian dari penghargaan. Sebenarnya penghargaan dengan hukuman itu sama ya Bapak Ibu ya, 11-12 ada efeknya juga, walaupun kalau penghargaan itu arahnya ke positif, tetapi ada efeknya juga Bapak Ibu. Yang pertama ada penghargaan tidak efektif. Tidak efektif kenapa Bapak Ibu? Karena di sini ketika kita sudah sering memberikan namanya hadiah kepada anak, terus kita stop hadiah itu, anak nantinya tidak akan mengikuti pelajaran. Tidak mungkin, itu makna dari tidak efektif dalam pemberian hadiah. Ya, anak lagi asik-asik, ayo yang bisa menjawab kasih uang 5.000, kasih uang lagi 5.000, kemudian kita tidak punya uang, tidak memberikan lagi uang itu bisa jadi akan timbul yang namanya bahwa penghargaan itu tidak efektif, walaupun bersifat positif ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada penghargaan merusak hubungan. Yang dimaksud merusak hubungan itu seperti ini ya Bapak Ibu. Contoh, saya punya siswa namanya Rianto. Rianto adalah anak yang rajin, sering dikasih uang, sering jajan, kemudian setelah disuruh mau, ada timbul rasa kesiswa yang lain itu menjadi iri. Nah, kenapa adanya bahwa penghargaan itu merusak hubungan ya dengan hal seperti itu? Apalagi guru kita sering bilang seperti ini. Nah, ini kelas ini itu adalah kelas yang paling baik, yang paling hebat dari kelas-kelas yang lain. Itu guru sering menjadi seperti itu ya. Itu sebenarnya sesuatu perilaku yang harus kita kurangi. Karena ketika kelas lain mendengar, maka akan timbul rasa iri. Kok bisa sih di situ hasilnya baik-baik terus? Kok bisa? Walaupun memang ada nilai positifnya juga. Ya, kemudian ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan seperti yang tadi saya ucapkan. Ketika kita sudah memberikan yang namanya penghargaan, maka anak itu selalu berharap terus. Saya menjawab berharap kepada dia, tapi bukan karena kemampuan dia, tapi intinya merasa kalau melakukan sesuatu itu harus ada hadiahnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak yang mendapatkan permen, contoh ya, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya saja. Jadi kalau konteks di sini, mereka akan lebih sombong dirinya sendiri tentang penghargaan itu sendiri ya Bapak Ibu ya.
Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ini ada sedikit gambaran bahwa anak itu melakukan suatu tindakan, ada yang namanya dasarnya. Contohnya ada siswa namanya Wisnu, ya, dia sering jahil kepada teman-temannya, sering coret lagi di buku, Ketika ditanya sama guru, kenapa kamu Wisnu melakukan seperti itu? Iseng. Nah, kalau berkata karena jawabannya iseng, maka di situ Wisnu melakukan yang namanya kesenangan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah unsur dalam bagaimana kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada siswa ketika ditakali kemudian melawan. Nah, terus siswa tersebut ditanyakan, kenapa kamu berkelahi? Soalnya dia memulai duluan, Bu. Kita harus cari dulu dari informasi dulu. Nah, di sini kalau kita melawan seperti itu, kemudian kita tanyakan kepada siswa tersebut, berarti itu konteksnya adalah bertahan hidup. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kita ambilkan contohnya. Ini saya ambil mungkin yang sering saya lihat adalah Rianto ya, ini Rianto, Ibu Aso, guru wali kelas 9C di SMP Negeri 2 Pamenang. Sedangkan bingung menghadapi sedangkan teman-temannya bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Rianto. Beberapa anak di kelas 9C telah datang padanya dan mengeluhkan Rianto sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Aso, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Rianto? Ya, kalau Rianto bersifatnya iseng, berarti apa itu Bapak Ibu? Kesenangan. Kalau Rianto menjawab, itu mah urusan saya, kira-kira apa? Ya, kita balik lagi di sini Bapak Ibu. Ya, jadi Rianto melakukan seperti itu, terserah saya. Orang itu saya, berarti itu masuknya ke dalam penguasaan. Jadi karakter anak ini sebenarnya sudah ada di kebutuhan dasar manusia. Kita balik lagi. Selama ini yang sedang dicontohkan sudah datang. Ya, enggak. Ya, ini contohnya Ibu Aso sedang menghadapi siswa yang bernama Rianto, ya. Nah, kita contohkan, bila Rianto menjawab bahwa ia iseng saja, berarti kebutuhannya hanya kesenangan, ya, kebagusan dasar manusianya seperti itu. Kemudian apabila jawabannya Rianto dia merasa hebat karena mengusik teman-temannya, ya jawabannya adalah kebutuhan dasar akan kekuasaan. Tapi beda lagi kalau jawaban Rianto, saya butuh perhatian, ya, berarti di situ konteksnya adalah kebutuhan dasar manusia tentang kasih sayang. Jadi semua tindakan siswa itu ada di situ. Kira-kira kenapa sih mereka melakukan hal seperti itu? Apakah karena pengen diperhatikan, karena butuh kasih sayang? Ini mungkin terjadi di kita ya Bapak Ibu ya. Ada anak-anak itu melakukan sesuatu karena pengen campur kepada seseorang, gitu ya, pengen mencari kesenangan, itu ada dasarnya. Nah, kemudian ada yang namanya posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Di sini posisi kontrol itu guru itu sebagai apa? Di sini ada guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman. Adapun selanjutnya yaitu
dan manajer. Ya, nah kita tipikal guru yang seperti apa Bapak Ibu? Kita contohkan. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik itu, saya mungkin Bapak Ibu seperti itu. Kadang-kadang kalau lagi kesal ya. Nah, guru sebagai penghukum. Nah, contohnya seperti ini, biasanya sering kita ucapkan, ya. Patuhi aturan saya atau awas kamu tidak akan mendapatkan nilai dari saya. Itu sering kali kita ucapkan pada anak-anak yang kita anggap istimewa. Ini manusiawi ya Bapak Ibu. Nah, kita termasuk guru yang seperti apa? Kemudian kamu saja selalu salah, ya. Atau kamu jawabannya salah, ketawa lagi. Itu adalah guru yang sebagai penghukum. Resikonya apa kalau guru yang sebagai penghukum itu? Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk mengaktifkan pembelajaran, yaitu dengan cara dia sendiri. Kamu harus nurut, kamu harus ikutan dengan saya. Nah, itu adalah sebagai guru penghukum. Kemudian guru pembuat merasa bersalah. Jadi kita istilahnya didongengin atau mendongengin anak yang bersalah itu agar apa? Agar mereka sadar akan perilakunya. Ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini salah satu yang kita bisa kasih penghargaan tiba-tiba anak itu berbuat salah. Ini termasuk kata-katanya akan seperti itu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Apakah dengan kata-kata seperti ini siswa SMP Negeri 2 Panganan akan merasa bersalah Bapak Ibu? Nah, ya kita sekedar pemberian pengibasan dari apa yang saya dapat Bapak Ibu. Yang memang susah untuk menerapkan seperti itu, tapi kita coba sedikit demi sedikit. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Kalau sudah merasa bersalah, oh saya itu kayak gini, akhirnya nanti dia akan down perasaannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian guru sebagai teman. Jadi kalau guru sebagai temannya, ya dianggap kayak teman bermain, tapi nanti lama-kelamaan dia akan melunjak Bapak Ibu. Kalau kita sudah dekat dengan, contoh saya dekat dengan Pak Jin, yang Pak C, nanti lama-kelamaan karena sudah menganggapnya teman, akan merasa tidak dihormati begitu. Ya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau si anak ya Bapak Ibu, hanya melihat tindakan anak, memberikan tugas, tinggal tanyakan lagi tugasnya. Itu adalah guru pemantau. Jadi hal seperti ini yang harus kita kurangi. Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai posisi manajer. Posisi di mana guru itu berbuat sesuatu dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi sebagai manajer itu kita harus bisa mengontrol siswanya itu seperti apa. Ketika berbuat salah, ada keyakinan kelas. Coba kamu lihat lagi keyakinan kelasnya seperti apa. Nah itu guru sebagai manajer. Nah ini contoh dari guru sebagai manajer. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini, Bapak Ibu penting ya, keyakinan kelas ini adalah cara untuk menekan mereka tidak berbuat semena-mena di dalam kelas. Contohnya apa? Saya kemarin coba bikin keyakinan kelas. Selalu menjaga perasaan teman. Menjaga perasaan teman itu biar apa? Biar teman-temannya tidak mengganggu dan tidak membuli. Itu salah satu bunyi keyakinan kelas yang ada di kelas 8A yang waktu itu pernah saya kasih keyakinan kelas. Begitu di ruang guru harusnya ada keyakinan guru ya Bapak Ibu ya. Guru harus berangkat jam 7 kurang 15 menit, contoh Bapak Ibu ya. Itu kan sebuah keyakinan. Nanti ada kesepakatan guru itu berangkat sebelum atau sampai di sekolahan itu 15 menit sebelum jam 7. Kalau tidak nanti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Apakah disuruh
membersihkan ruangan guru, ya, apakah disuruh masak, gitu ya, itu adalah sebuah konsekuensi seperti itu, ya. Ini contohnya. Kemudian apa bedanya keyakinan kelas dan aturan kelas? Kalau Bapak Ibu mungkin sering banyak aturan di kelas 8B, siswa tidak boleh ini. Itu seperti jegaran untuk siswa ya. Tapi kita pahami sedikit Bapak Ibu, bahwa peraturan adalah tatanan, sedangkan keyakinan itu adalah kepercayaan. Jadi kalau aturan atau peraturan itu sudah dibuat tidak melibatkan siswa, aturan itu sudah ditata oleh, contoh kalau wali kelas dibuat oleh wali kelasnya sendiri, siswa harus bayar iuran 2.000 per hari, contoh ya, itu adalah sebuah peraturan ya. Tapi kalau keyakinan itu bermuara pada kepercayaan kita agar kita merasa nyaman di dalam kelas ya. Maka Bapak Ibu nanti coba agar bisa aman di kelasnya, para wali kelas membuat keyakinan kelas itu sendiri kepada anak-anak. Nanti ada lagi kemarin di kelas 8A itu paling ini ya, kata-katanya paling frontal Bapak Ibu. Kelas 8A itu ketika tidak sholat yatim, ada yang seperti itu. Tapi saya kalau membuat keyakinan kelas ini jangan langsung diserang Bapak Ibu, tapi kita rubah ke dalam kalimat positif. Ya, apa diambilnya? Ketika waktunya sholat, kita sholat bareng-bareng atau jamaah tepat waktunya. Dirubah. Itu ada anak yang mungkin bahasanya tidak bisa ditolak, tapi kita rubah ke dalam kalimat positif Bapak Ibu. Nanti coba ditindak di kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Ini contoh saya penerapan keyakinan kelas di kelas 8A. Ya mungkin yang ngajar kelas 8 banyak sekali kertas-kertas yang nempel di dinding Bapak Ibu ya. Yang kelas 8A dicek, itu saya coba menerapkan tentang keyakinan kelas. Jadi ketika anak salah, contoh ada anak bernama Gina, di situ keyakinan kelasnya, saya pengen nyaman di kelas, nyaman. Kemudian Ibu Gina, si Gina itu ngapain sama si Sakti contoh ya, sama si Sakti gitu ya, nakal. Nanti ketika Ibu Saktinya nangis ya, wali kelas itu tinggal datang, ayo kamu coba baca keyakinan kelas kamu seperti ini. Menurut kamu tindakan kamu itu salah atau benar? Itu kalau sudah ada keyakinan kelas seperti itu, sedikit mengurangi apa yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Makanya saya kalau di kelas ini 8 ABC, ayo kamu baca keyakinan kelas kamu. Kalau nggak ada gurunya ngapain coba? Itu sudah dibuat sendiri oleh anaknya. Dan yang terakhir harus dikasih tanda tangan. Awalnya sih anak tidak tahu tanda tangan buat apa sih. Ya Bapak bilang, jadi di awal di akhir itu ada tanda tangan siswa, ini tanda tangan setelah membuat tanda tangan. Jadi kalau nanti Pak, saya kan nggak nulis itu, kan sudah ditandatangani bersama. Itu biasanya untuk keyakinan kelas seperti itu ya. Bapak Ibu, ini contoh dari beberapa kelas yang sudah saya hadirkan. Mereka sebenarnya antusias untuk membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Mungkin sedikit dalam penerapannya. Nah, ini salah satu kelas 8C ya. Mereka juga senang dalam menyampaikan hal seperti ini. Ya, ini contoh sedang pembuatan keyakinan kelas. Ya, ini anak-anak yang memang nakal-nakal itu mereka membuat kata-katanya sendiri, tapi kita rubah dalam kalimat positif. Nah ini contoh keyakinan kelas 8A yang sudah saya rekap kemarin. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau yang nggak belajar, coba kamu baca keyakinan kelas kamu seperti apa. Itu contohnya ya. Kemudian setiap anggota perlu melakukan tugas. Nanti kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kita tanyakan keyakinan kelasnya seperti apa.
Itu salah satu fungsi keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Nah sekarang restitusi terakhir Bapak Ibu ya. Restitusi adalah langkah untuk melakukan tindakan yang tadinya salah agar berubah lebih baik. Ada 3 tahap untuk melakukan restitusi Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti apa sih? Ketika ada siswa yang terlambat, kita tidak boleh langsung marahin. Kamu itu kenapa terlambat gini. Ini menurut keadaan Dewan Guru, bukan menurut saya. Tapi kita harus menstabilkan dulu. Nanti tanyakan ulang sekolah. Contoh, oh Iksan, kenapa sih kamu terlambat? Ya, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Itu adalah menstabilkan yang namanya identitas. Ya, yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Contohnya, Iksan, menurut kamu itu terlambat sekolah 30 menit, benar atau salah? Ya, salah bu, salah apa gitu ya. Terus enaknya kamu harus ngapain gitu kalau kamu salah? Saya harus merubahnya Pak. Bagaimana cara merubahnya Pak? Dengan cara seperti ini. Jadi kita berdialog dulu dengan siswa yang bersalah Bapak Ibu. Jangan langsung ngejat, kamu salah ini. Kembali lagi bahwa mereka melakukan tindakan itu ada dasarnya. Ya. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan itu kalau sudah di kelasnya sudah ada, menurut kamu keyakinan kelas kamu itu dengan tindakan kamu sudah relevan atau belum? Ya, itu tentang menanyakan keyakinan. Contohnya biasanya ditanyakan seperti ini Bapak Ibu. Nah ini contohnya. Kalau yang menstabilkan identitas, ini kemarin jadi perdebatan Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi ini pendapatnya dosen ya, yang ada di materi diajar Dewan Guru. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian ada rekan saya yang sesama guru penggerak itu, yang siswanya kebetulan suka tawuran Bapak Ibu. Kemudian akhirnya dipanggil oleh wali kelas itu sendiri atau guru BK itu sendiri. Kemudian ditanyakan, berbuat salah itu tidak apa-apa, sedangkan dia bawa celurit. Ya, itu terjadi di SMK Samudra, kebetulan rekan saya yang angkatan kerja itu. Bagaimana Bu dengan umur seperti itu? Masa kita pertanyaannya berbuat salah itu tidak apa-apa, sedangkan siswanya bawa celurit. Itu kejadian sampai mau membunuh sekolah dari SMA Lemabang. Itu juga dapat cerita tahu dari rekan saya yang dari SMK Samudra itu sendiri. Tetapi kita harus mencari informasinya, kata-katanya bisa kita rubah sendiri. Tapi intinya kalau menstabilkan identitas itu kita harus ngapain, kita wajib tahu. Ya. Kemudian ada validasi tindakan, menanyakan bahwa tindakan itu menurut dia itu salah apa benar. Kalau menanyakan keyakinan itu ya menanyakan kepada anak apakah tindakannya itu benar dan solusinya seperti apa, dan mereka lah yang akan mencari solusinya itu sendiri dan wajib diterapkan. Biasanya kalau yang menanyakan keyakinan itu disertai dengan surat pernyataan. Itu gambaran yang saya diseminasikan kepada Bapak Ibu. Jadi intinya budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil belajar Pancasila. Untuk mewujudkan hal ini diharapkan semua warga sekolah agar bisa meyakini dan menerapkan visi atau nilai kebajikan yang disepakati. Dan jika suatu saat kondisi di mana murid berperilaku tidak pantas atau melanggar kelas, maka tindakan yang disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi kalau kita di kelas sudah mempunyai keyakinan kelas, Bapak Ibu, ketika anak berbuat salah itu
kita bisa menanyakan keyakinan kelasnya. Ya, maka Bapak Ibu nanti yang guru-guru atau wali kelas, terutama ketika nanti tahun ajaran baru atau sekarang diterapkan, bikinlah sebuah keyakinan kelas. Agar apa? Sedikit mengurangi kenakalan-kenakalan yang ada di dalam kelas. Modalnya apa Bapak Ibu? Yaitu asturo dan sticky note. Saya pakainya seperti itu, ya, yang sudah saya tampilkan tadi di video tentang keyakinan kelas. Agar apa Bapak Ibu? Bisa kelasnya juga ramai. Kalau ada keyakinan kelas kah, ada kesepakatan kelas kah, nanti dari keyakinan kelas itu akan timbul kesepakatan kelas akan timbul konsekuensi. Nanti saya akan buat di sini Bapak Ibu keyakinan guru, biar kita sama-sama melakukan evaluasi. Kalau kita guru terlambat itu ada keyakinan kelasnya. Makanya saya sering terlambat. Mungkin saya akan apakah bersih-bersih ruang guru gitu ya, apakah akan masak air gitu ya, mungkin kita dibuat bersama ya. Walaupun biasanya dibuat sama walinya, sekarang enggak, itu bisa dimanfaatkan dengan keyakinan kelas. Itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya atau Bapak Ibu mangga. Sudah 40 menit lebih ya, sesuai dengan yang saya tadi ucapkan, harusnya 1 jam Bapak Ibu, tapi semoga waktu kita bisa bermanfaat Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf karena sudah waktu pulangnya Bapak Ibu itu terganggu gara-gara saya ya. Apalagi tadi tersendat oleh mati lampu, saya mohon maaf. Dan sebenarnya ini juga harus dihadiri kepala sekolah, mungkin kepala sekolahnya lagi ada agenda yang lain. Ya, amin, di bawah bagus ya Pak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang absennya pres ya Bapak Ibu ya. Dan semoga saja tadi ada pembicaraan dari koordinator maupun termotivasi dan ya. Selanjutnya tadi yang Bapak sebutkan, kita harus saling menjaga properti kelas. Ya, selain kata-kata itu boleh ya. Jadi keyakinan itu agar kamu mempunyai motivasi, tidak ingin keluar dari kelas, semuanya bahagia di kelas. Kalau ada yang membuli, bahasa bully itu lebih halus, kita harus saling menjaga perasaan bersama. Paham ya maksud Bapak ya? Nanti Bapak bagikan sticky note ya. Silakan sticky note ini nanti kalian dilem dulu ya. Dilem dulu biar nanti kencang. Kalau ini saja kencang, karena itu jadikan keyakinan kelas ya. Paham ya maksud apa ya? Silakan Bapak teman-teman
Ada yang mau ganti silakan. Ada yang mau ganti? Silakan kalau mau jadi ganti. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk merangkai keyakinan luas kalian. Ya? Enggak, boleh jalan-jalan. Ya? Silakan menggunakan kata-kata kamu sebaik mungkin yang negatif. Sebelum ditempelkan, kamu dilem dulu di atasnya saja. Sini. Set. Baru di tempel. Silakan biar bagaimana biar rapi, tidak boleh tahu tengah tadi yang bacaan itu Bapak. Silakan. Kamu jangan sampai menulis bebek harus selalu memandangku. Oh, boleh Pak. Ya, silakan. Apa?
Ini sore. Ayo. Kita sudah apa ya? Ayo.